Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gilang Farhan. NIM saya 2020510070 dan Saya Yunianti Nur Andriani, NIM 2020510069. Saya Ulia Sevia, NIM 2020510078. A. Perspektif gender. Secara bahasa, gender sama artinya dengan seks, yaitu jenis kelamin. Tapi dalam perspektif gender, konsep seks dibedakan dengan gender. Perbedaan-perbedaan secara biologis dan fisiologis adalah perbedaan seks. Sedangkan yang menyangkut fungsi, peran, hak, dan kewajiban adalah konsep gender. Yang bersifat kodrati hanyalah jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis dari perbedaan jenis kelamin itu saja. Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan dengan demikian tidak bersifat kodrati atau alami. Gender adalah hasil konstruksi sosial kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia. Perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan konsep gender hasil konstruksi sosial dan kultural, bukan kodrati atau alami. Dalam analisis feminisme, terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, dan diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial, kultural, selain melalui ajaran keagamaan juga oleh negara. Kodrat laki-laki dan kodrat perempuan dipahami sebagai perbedaan gender. Misalnya, sifat lemah lembut, sifat memelihara, dan sifat emosional yang dimiliki oleh kaum perempuan dikatakan sebagai kodrat kaum perempuan. Dapat diasumsikan bahwa perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan tentu akan berpengaruh kepada fungsi dan peran keduanya dalam kehidupan baik yang domestik maupun yang publik. Pengaruh tersebutlah yang menyebabkan secara gender keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang sifatnya fungsional, bukan stasional. Artinya, perbedaan-perbedaan tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap nilai kesetaraan antara keduanya. Dalam hubungannya dengan doktrin Al-Quran tentang perbedaan gender tersebut, ada yang bersifat normatif dan ada juga yang bersifat kontekstual. B. Eksistensi kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kata kesetaraan berasal dari kata yang berarti adil, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Kesetaraan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Siapa berbuat baik dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan akan mendapat balasan yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 124. Prinsip persamaan di dalam hukum. Persamaan di depan hukum adalah bentuk penghormatan Islam kepada setiap manusia tanpa memandang suku, ras, dan bahkan jenis kelamin, juga tanpa melihat warna kulit maupun asalnya. Menurut pandangan hukum Islam bahwa laki-laki dan perempuan dari jenis bangsa dan warna kulit apapun adalah sama di depan hukum. Kemuliaan setiap individu bergantung pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. C. Pengaruh kesetaraan gender. Tantangan kesejahteraan gender diukur dari gender gap. Indonesia berada di ranking 93. Indonesia gender gap ada 4, yaitu partisipasi ekonomi, kesetaraan dan pencapaian pendidikan, kesehatan serta survivability, dan political empowerment atau pemberdayaan politik. Selain itu, kendala kesetaraan yang dihadapi perempuan adalah kebanyakan perempuan tidak bisa mengakses modal. kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian,
Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (perempuan dan laki-laki) untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sasaran global kesetaraan gender yaitu 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. 2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 3. Menghilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hal reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programs of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi tersebut.